Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Manajemen Industri Catering. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 5 orang, yang beranggotakan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Qurani Maulana dengan NIM 2309969. Perkenalkan, nama saya Malika Zulfa Nurbaitila dengan NIM 2310557. Perkenalkan nama saya Muhammad Ayas Yasin dengan NIM 2310556. perkenalkan nama saya Nur Aini Zulfa Faisal dengan NIM 2309739. Perkenalkan, nama saya Rifta Rizkia Sabrina dengan NIM 2309882. Dan inilah presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang sangat besar yang memiliki 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari 38 provinsi itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda tentunya. Nah, dimulai dari budaya, agama, etnis, bahasa, dan juga makanan-makanan unik yang setiap daerah miliki gitu. Nah, dari makanan-makanan itu tentunya memiliki filosofi dan cerita-cerita tersendiri. Nah, menurut Santich B dalam Antonius Rizky 2018 menjelaskan jika gastronomi adalah panduan mengenai berbagai cara yang melibatkan setiap hal tentang makanan dan minuman. Nah, gastronomi itu bukan hanya ilmu makanan yang mempelajari ilmu makanan saja, namun ini juga mempelajari tentang good eating atau makanan yang baik. Nah, kajian ini berhubungan dengan gambaran dari budaya, sejarah, serta suasana lingkungan mengenai 4W. Apa itu 4W? Yaitu di mana, where, kapan, when, terus mengapa, why, dan yang terakhir adalah bagaimana, how. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kuliner berfungsi sebagai simbol penting dalam memperkuat dan mengungkapkan identitas budaya yang beragam di Indonesia. Masakan tradisional kaya rasa, tekstur, dan aroma sekaligus mencerminkan keberagaman etnis, agama, dan geografi yang memperkaya kekayaan kuliner Indonesia. Selain kuliner, bahasa juga sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana makanan mencerminkan identitas, seperti bagaimana bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan makanan, proses memasak, dan konteks sosialnya, menawarkan tingkat pemahaman baru tentang identitas kompleks masakan Indonesia. Tujuan dari presentasi ini untuk meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman kuliner Indonesia. Kita akan melihat bagaimana makanan dari berbagai daerah dengan rasa, aroma, dan tekstur yang khas menjadi cerminan dari keanekaragaman etnis, agama, dan geografi kita. Tujuan lain dari presentasi ini adalah untuk menyoroti pentingnya melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kolaborasi antara pelaku industri kuliner, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat membantu dalam upaya ini. Menurut Anton Cleve dan Knaho, gastronomi atau seni kuliner adalah seni atau ilmu tentang makanan lezat. Sederhananya, gastronomi adalah tentang kenikmatan makanan dan minuman. Berdasarkan teori ini, gastronomi dapat digambarkan sebagai studi tentang hubungan antara budaya dan makanan. Gastronomi ini mempelajari berbagai unsur budaya dengan fokus pada makanan. Yang pertama ada kekayaan gastronomi Indonesia. Gastronomi sendiri ini seringkali menjadi salah satu alasan utama bagi wisatawan dalam mengunjungi tempat-tempat tertentu. Nah, di kekayaan gastronomi Indonesia ini memiliki beragamnya jenis makanan, dari mulai rasa, bentuk, bahan, dan metode memasaknya. Ada pula variasi dalam penyajiannya. Dalam penyajiannya itu bisa berupa tradisional hingga modern, dan ragam penikmatnya pun akan
akan beragam-ragam dari mulai masyarakat lokalnya hingga wisatawan internasional, dan keanekaragaman asal makanannya pun berbeda, ada yang dari lokal dan regional. Untuk yang kedua, pengaruh prioritas budaya, yaitu munculnya sifat perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia, keanekaragaman budaya nasional yang multidimensi ini, dan kontribusi gastronomi terhadap identitas budaya di Indonesia. Yang ketiga, wisata gastronomi sebagai fenomena baru itu, wisata gastronomi saat ini menjadi salah satu sebuah fenomena yang sedang dikembangkan menjadi sebuah produk wisata yang baru, yang akan menentukan sebuah kualitas dalam pengalaman. Yang ketiga yaitu ada wisata gastronomi sebagai fenomena baru. Nah, untuk wisata gastronomi saat ini menjadi sebuah fenomena yang sedang dikembangkan menjadi sebuah produk wisata baru yang akan menentukan kualitas dari pengalaman wisata di sebuah destinasi tersebut. Wisata gastronomi sebagai fenomena baru ini salah satunya menjadi pengembangan produk wisata yang sangat amat menarik, menentukan kualitas pengalaman wisata di destinasi tersebut, hingga hiburan dan rekreasi melalui pengalaman gastronomi yang ada. Yang empat, yang terakhir, yaitu pentingnya mengetahui wisata gastronomi. Wisata gastronomi ini sebagai sebuah wisata makanan di mana kegiatan wisata tersebut memberikan pengalaman yang bersifat gastronomik yang berasal dari region tersebut, di mana kegiatan tersebut bersifat sebagai bentuk rekreasi maupun hiburan. Nah, pentingnya mengetahui wisata gastronomi untuk memperkaya pengalaman para wisatawannya, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di destinasi tersebut, dan melestarikan wisata kuliner dan budaya Indonesia ataupun yang destinasi tersebut. Bahasa Indonesia sangat kaya akan kosakata untuk menggambarkan berbagai jenis bahan-bahan lokal, mulai dari rempah-rempah tradisional seperti kemiri dan lengkuas, hingga nama-nama ikan dan sayuran yang unik di setiap daerah. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia berperan penting dalam menjelaskan dan menyajikan berbagai aspek gastronomi yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Hubungan Indonesia dan gastronomi ini merupakan hal yang menarik karena bahasa dan makanan merupakan bagian integral dari budaya Indonesia ini. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk membuat resep dan juga cara memasak. Bahasa ini memungkinkan kalian untuk menyampaikan informasi tentang bahan, cara memasak, dan langkah-langkah tertentu dengan jelas dan mudah untuk dimengerti. Banyak nama, makanan, dan teknik memasak yang berasal dari tradisi turun-temurun dan masih dilestarikan melalui penggunaan bahasa Indonesia. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah bahasa dalam kuliner Indonesia mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya kita. Melalui istilah-istilah baru atau yang diadopsi dari bahasa asing, kita bisa melihat betapa budaya kita terbuka terhadap pengaruh luar. Media sosial juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan kuliner kita, bahkan sampai ke dunia internasional. Namun, dalam semua perubahan ini, penting untuk tidak melupakan pentingnya melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional kita. Kolaborasi antara industri pendidikan dan pemerintah menjadi kunci dalam upaya ini. Jadi, bahasa kuliner bukan hanya tentang cara kita berkomunikasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga dan menghargai warisan budaya kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.